Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak hentinya kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bisa hadir di sini untuk sama-sama talabul ilmi, sama-sama kita menggali ilmu Allah yang sangat luas. Dan tentunya majelis ini adalah majelis yang utama, diberikan fadilah, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana akan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berkumpulnya para malaikat mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang hadir di majelis tersebut, dan para maulud juga memintakan ampun kepada kita ketika kita hadir untuk sama-sama melaksanakan talabul ilmi. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam talabul ilmi. Salawat salam semoga tercurah pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekolahnya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman, dan insyaallah kita termasuk jalannya. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian sirah kita dan kita fikih sirah An-Nabawiyah Ma'an Majazil Tarikh Khilafah Rasidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Putih. Semoga Allah melimpahkan karunia pahala para ulama yang menulis kita terus kitab ini, dan kita juga bisa manfaat yang banyak untuk meningkatkan taqarrub kita kepada Allah. Allah salka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang hijrah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah diizinkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala dan para sahabatnya dari Mekah ke Yatsrib. Sebetulnya usaha hijrah itu bukan yang pertama, yang pertama itu adalah ke Habasyah, terus dicoba ke Taif, dan akhirnya Allah memberikan jalannya adalah ke Yatsrib, di mana di sana ada dua kabilah besar yang saling berperang, yaitu Aus dan Khazraj. Lalu peperang itu sudah bertahun-tahun ya, dan didukung ataupun diprovokasi juga oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka menginginkan suatu solusi untuk kedamaian, mereka mendengar kabar adanya Nabi, di atas seorang Nabi di Mekah, dan akhirnya mereka datang ke sana berhaji. Dan haji itu adalah merupakan syariat Nabi Ibrahim yang masih bertinggal bertemu, dan akhirnya mereka sepakat. Yang pertamanya 12 orang, selanjutnya 73, dan ketika Rasulullah hadir ke Mekah, ke Yatsrib, itu sudah banyak, dan mayoritas ya orang-orang Yatsrib itu sudah memeluk Islam, mempercayai, meyakini Allah dan Rasulnya. Nah, inilah menjadi lembaran sejarah baru ya, dalam perjalanan sirah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita akan bisa mengambil manfaatnya. Dan ketika Rasulullah hadir ke sana, ya, akhirnya beliau ditempatkan di rumah Abu Ayyub. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menata masyarakat baru tersebut? Sebenarnya masyarakat baru ya, al-mujtama al-jadid, karena di sana ada gabungan dari orang-orang muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Yatsrib, dan ada orang Yatsrib yang beriman. Di samping itu juga ada orang Yatsrib yang beriman, dan sekitarnya ada orang Yahudi yang melakukan perjanjian dengan orang Yatsrib atau Aus dan sebelumnya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang asasul mujtama al-jadid ya, jadi asas-asas yang dibentuk ya dalam masyarakat baru oleh Rasulullah SAW. Jadi sini ada 3 asas yang dibentuk dalam masyarakat Rasulullah atau Madinah Rasulullah. Ya. Kalau di sini disebutkan waqad Rasulullah SAW ila Madinah tani nashatul awal Islam. Ya, jadi merupakan pertama kali bentuknya masyarakat Islam. Ya.
atau dalam ini negara Madinah, ya, negara hukum, gitu yang disampaikan oleh para ahli sejarah. Di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah pembangunan masjid, ya, bina'ul masjid. Yang kedua mu'akhir baina muslim ammah wal muhajirin wal ansar khassah. Jadi dipersatukannya orang-orang di muhajirin dan ansar dalam ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga kita bahwa sikoh perjanjian, ya, dustur, ya, yang dibuat untuk mengatur umat muslim dengan non muslim, ya, orang kafir, yaitu khususnya orang-orang Yahudi. Nah, kita bahas adalah pas yang pertama. Jadi ketika Rasulullah SAW datang di sana, kan beliau itu pada disambut mau kesini ke rumah saya tinggalnya, tapi Rasulullah sudah biarkan aja kosong, si untanya itu berhenti. Dan akhirnya berhentilah untanya itu di tempat yang merupakan tanah milik orang Bani Najjar, dua orang Yahudi. Dan di sana juga sebetulnya sudah sering dipakai sholat musola gitu. Tapi kan masih pelataran biasa gitu, orang-orang Islam. Akhirnya Rasul mengatakan di sini akan dibangun masjid, dan ini masjid sebelumnya Kuba, tapi kalau Kubanya sebentar, nah, ini akan dibangun masjid, dan di sana disebut tanahnya, dan akhirnya jadi negosiasi untuk mensertanya. Orang Bani Najjar itu, orang yang 2 orang yang ini, ya sudah pakai aja gitu katanya. Tapi Rasul tidak mau, akhirnya dibeli dengan 10 dinar dalam riwayat ini. Jadi Rasulullah dibeli 10 dinar dan dibersihkanlah tanah itu. Tanah itu di sana ternyata ada kuburan kuno. Nah, ini kuburan itu dipindahkan dan ada bangunan-bangunan kuno juga ditatakan. Dan dibangunlah masjid dengan swadaya. Pembangunan masjid ini yang masih sangat sederhana, disebutkan hanya pakai bata saja, ya. Batanya juga bata yang tidak dibakar. Nah, kalau kita lihat di film Arisalah itu kan bata yang dari tanah liat itu kan dicetak kering gitu kan, langsung dipasangkan gitu kan, ya. Di bawahnya itu hanya diampari dengan kerikil saja, jadi karena di atasnya dengan pelapa kurma. Nah, itu begitu sederhana. Tapi kesederhanaan itu ternyata ini membuatkan suatu yang dahsyat. Kenapa di sini masjid itu pertama kali dibuat? Karena disinilah tempatnya berkumpulnya kaum muslimin. Ya. Jadi di sini seperti kita ketahui, ya, ibrahnya bagaimana muslimin menyatukan kaum muslimin dalam satu tempat dengan tanpa adanya kasta, tanpa adanya tingkatan-tingkatan. Kita tahu bahwa pada saat itu orang muslim itu kan ada yang kabilah-kabilahnya dari Quraisy. Quraisy itu berkabilah-kabilah. Dia ada 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Tapi mereka sekutu. Bahkan di sana juga ada orang-orang Habasyah. Mohon maaf ya, ada kulit hitam seperti Bilal. Ada juga yang Persia, ya, yaitu Salman Al-Farisi. Dan juga ada sahabat yang dari Romawi, tapi disatukan dalam satu masjid, ya. Dan di masjid itu kan semua sama duduknya, tidak ada yang bertingkat-tingkat. Kalau kita datang ke upacara sesuatu yang besar, pada itu kan ada kursi undangan, ada VIP, ada VIP, ada biasa, kan? Karena memang itu disetting seperti itu. Tapi kalau kita ke masjid, siapa saja yang duluan, ya bisa di depan. Itu kan tidak ada pejabat itu akan lebih tinggi ininya tanahnya, dudukannya. Walaupun kesininya di zaman kerajaan Sultan kesini biasanya raja itu pakai pengawal dan biasanya di atas ya, tapi itu sekarang nggak dipakai lagi. Kalau kita lihat di masjid tua itu, jadi ada tempat khusus khalifah gitu ya, khalifah Abbasiyah, Umayyah atau dinasti kesini itu di atas, jadi di panggung ya untuk menjaga dari keamanan. Tapi kembali kan sekarang sudah tidak dipakai lagi, jadi semua duduk di sana, gitu kan ya. Dan yang terpenting juga di masjid ini bagaimana kita bisa bertemu sehari itu bisa 5 kali. Mungkin di kompleks sekarang rata-rata 3 kali ya. Mungkin kalau sholatnya kan yang paling sering kan maghrib, isya sama subuh. Ya, di mana coba ada suatu umat yang bisa bertemu sehari lebih dari sekali dalam satu tempat. Jadi kita rasakan di kompleks-kompleks ya, sehingga di kompleks kalau tidak di masjid kita ketemu di mana dengan tetangga gitu.
memang masih ada pos ronda, tapi kan itu kalau meronda mungkin kalau ada jalan itu paling sebulan sekali, gitu kan, sekali atau ngobrol juga itu tidak akan lama biasanya. Tapi kalau kita kemudian di masjid, kita bisa berkumpul satu hari 24 jam itu bisa lebih dari 10 kali. Ya, bagi saya mungkin 3 kali ya, maghrib bisa subuh. Jadi memberikan penguatan yang sangat dahsyat. Ya kalau di zaman Rasulullah, fungsi masjid juga banyak sekali, tidak hanya dalam ritual ibadah. Di sana Rasulullah menyampaikan taklimnya, pengajarannya. Ya. Kalau sebelumnya, waktu di Madinah, di Mekah, Rasulullah itu mengajarkan pengajaran di rumah Al-Qabir yang telah kita bahas. Itu malam hari, dini hari. Jadi sembunyi orang itu kan untuk datang ke majlis Rasulullah jam 3, jam 2 baru datang. Sembunyi karena Al-Qabir agak pinggir gitu ya. Di sana mereka baru bisa mendengarkan taklim Rasulullah. Kalau ketika ada masjid ya di Madinah itu kan bisa taklim itu dilaksanakan dengan leluasa, ya, tidak perlu ketakutan ya. Dan di sana Rasulullah membentuk umat itu lebih leluasa. Ya. Bahkan para sahabat disebutkan untuk menghadiri taklim Rasulullah itu kan bagi yang bekerja itu gantian, gitu ya. Seperti umatnya gantian. Karena apa? Mereka juga harus mencari nafkah. Jadi agar tidak ketinggalan, gantian dengan temannya. Nanti temannya menyampaikan apa yang disampaikan ketika umat tidak hadir, seperti itu. Yang kecuali yang betul-betul fokus seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan dia tidak kerja, dia kerjanya memang di majelis Rasulullah aja, mendapatkan ilmu, mendapatkan sedekah, disebutkan ahli sumpah. Itu betul mendengarkan. Tapi kalau yang lain-lain kan sibuk, ada yang dagang, ada juga yang bertani. Jadi bisa sekali-kali gitu taklimnya. Ya taklimnya kan bisa siang, bisa malam gitu. Nah, di sini pembentukan ini terus ya, dan bisa kita lihat dampaknya ya, menjadikan generasi yang sangat hebat dunia. Jadi bukan ukuran kabilah-kabilah lagi. Yang Quraisy dulu kan membanggakan sebagai kabilah yang terbaik di Jazirah Arab, yang paling tinggi lah, karena dia menjaga Mekah. Tapi ketika yang dibina oleh Rasulullah dari berbagai kabilah, bahkan berbagai suku bangsa, menjadi generasi yang terbaik di dunia, bahkan masih dunia, yang pada akhirnya akan meruntuhkan dua imperium besar, itu Persia dan Romawi. Ini pendidikan di masjid. Di masjid yang melakukan ukhuwah. Ya bagaimana lah sekarang kita hidupnya zaman sekarang aja. Kita berkumpul atau katakan RT ya. Kalau Pak RT setahun berapa kali? Kalau gitu saya itu mungkin setahun hanya beberapa kali pas pemilihan, pas ada apa, mungkin nggak nyampe 1 bulan sekali ya kita kumpul di RT, di RW. Pilkades mungkin kita ke balai desa. Kalau kita milih KDS ataupun mungkin KTP gitu ya, itu sangat jarang dalam setahun. Tapi kalau ke masjid, kita tadi setahun bukan sebulan, bahkan sehari berkali-kali. Ya. Dan ini yang menjadikan membentuk masyarakat. Coba kalau kita lihat ada satu komplek tidak ada masjid, kemungkinan besar, saya yakin ya, kemungkinan besar suatu komplek tidak ada masjid itu tidak akan kenal sama tetangga itu, karena kan kesibukan gitu. Tapi kalau kita sibuk-sibuknya kita masih menyempatkan ke masjid, pasti ketemu gitu kan, kenal, ngobrol dan lain-lain. Ini menjadikan kenikmatan sebetulnya bagi kita ketika di satu komplek itu ada masjid gitu ya. Yang Rasulullah dengan sana tertaut ke masjid itu kan. Bahkan di salah satu hadis kan ada 7 golongan itu kan pemuda yang senantiasa tertaut ke masjid. Ya kalau kita mungkin sudah bukan pemuda lagi ya. Tapi kan rasa ketertawaan ke masjid itu muncul gitu kan ya. Kalau tidak ke masjid gimana bisa ketinggalan nih 27 bulan, bisa ketinggalan ketemu dengan saudara-saudara sekomplek itu gitu. Jadi pembentukan ini menjadikan asas dan bahkan di sini menjadikan tempat Rasulullah juga melakukan perintah-perintah ya, ataupun menyelesaikan permasalahan hukum. Ketika ada yang berselisih, ya Rasulullah menjadikan hakimnya. Ya. Ketika Rasulullah mengumpulkan untuk berperang, mengumumkan untuk berperang itu di masjid semuanya. Ya. Karena kalau itu masjid itu menjadi satu ya dengan pusat pemerintahan.
Nah, kalau kesini kan dipisah karena kan sudah semakin berkembang. Ya, jadi masjid itu ada juga pusat pemerintahan. Tapi masjid senantiasa dekat dengan pusat pemerintahan. Ya, dari alun-alun gitu kan, pusat pemerintahan pasti ada masjid. Kalau awal-awalnya semua itu di masjid. Udah baik. Nah di sini juga ada apa namanya? Dalam masalah ini adanya hukum bagaimana bermuamalah dengan anak kecil. Nah, jadi di sana ada atfal itu yang mempunyai harta itu karena belum balik, sebetulnya yang menjadi walinya itu adalah yang berhak untuk melakukan negosiasi. Karena itu milik dia anak yatim ke walinya. Tapi walinya di sini harus betul-betul bisa melindungi. Nah, ini kan permasalahannya. Jadi ketika ada harta orang tuanya meninggal, dia punya harta. Nah, harta anak yatim ini itu kan dipegang sama wali. Biasanya saudaranya, saudara bapaknya, pamannya, uangnya, gitu kan. Nah, ini ketika ada negosiasi itu bukan dengan anak, karena anak itu belum balik dan dia tidak bisa berpikir, ya lebih matang. Jadi dalam muamalah akad itu tidak dengan anak-anak, tapi harus dengan orang yang sudah dewasa. Nah, itu tanggung jawab, ya harus tanggung jawab bagi para perwaliannya, ya, karena dia adalah amanah. Kalau ancamannya berat, ya. Dalam surat Al-Isra itu, alladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Saya selesai. Jadi orang-orang dewasa ya, ataupun para wali atau orang lain yang memakan harta anak yatim itu seperti memakan api di perutnya itu, dan dia akan diberikan kepada neraka. Jadi banyak yang kita juga kejadian-kejadian yang ketika orang punya kecelakaan misalkan atau sakit meninggal, dia memberikan harta dengan anak yatim, hartanya dikelola, bahkan mungkin ada kekhawatiran ya, orang yang mengelola tidak amanah diambil, itu seperti makan api. Ya kalau kita biasa ya makan harta itu biasa-biasa aja, dibelikan, dijual, belikan. Tapi kalau pada hakikatnya itu adalah api yang kita makan. Jadi dalam negosiasi dalam bermuamalah itu adalah pada orang dewasa. Dan orang dewasa itu harus menjadi amanah. Terus selanjutnya yang tiga, itu dari amal dari kejadian ini juga diperbolehkannya memindahkan kuburan yang untuk membangun masjid. Di sini kan tadi kayak katakan di tanah itu ada kuburan kuno, itu dipindahkan, itu untuk membangun masjid. Ya saat ini juga ada yang memindahkan kuburan. Nah, kecuali yang itu kalau tanah wakaf ini memang berat ya. Kalau tanah wakaf itu kalau sudah diperuntukannya untuk kuburan, maka itu tidak boleh diubah karena memang amanahnya wakafnya wakaf yang sudah terikat. Ini siapa wakafkan tanah itu kuburan, tidak boleh misalnya diubah jadi masjid atau jadi balai RW atau balai jadi apa yang tempat kumpul. Kalau kuburan harus jadi kuburan. Ya karena wakaf itu adalah bukan milik pribadi lagi. Karena wakaf itu sudah milik umat, milik ya Allah yang diamanahkan pada umat dan tidak bisa diperjualbelikan. Sertifikat wakaf kan ada ya, kita nih untuk secara administrasinya kan, jadi akan wakaf dulu nanti ke sertifikat wakaf. Nah, kalau sudah seperti itu tidak bisa ditukar, ya tidak bisa diperjualbelikan. Kecuali ada hal yang sangat genting sekali lah itu mungkin para ulama berikan usul. Tapi kalau biasa-biasa jangan. Dan sekarang juga kita bisa melihat ya fenomena mungkin di masyarakat ya, ketika dulu orang tuanya memberikan wakaf tapi secara lisan ya untuk masjid, untuk apa namanya sekolah gitu. Ya pakai untuk sekolah. Nah, mungkin bahasanya tidak tegas wakaf. Nah pas kesini ternyata hartanya harga tanah itu meningkat, ternyata anaknya atau cucunya menggugat gitu. Padahal itu adalah sudah menjadi milik umat, sangat berat. Karena akal itu terjadi bukan berdasarkan tertulis ya, tapi secara lisan sudah cukup. Hanya tertulis itu sebagai penguatan administratif, yang penguatan bukti di pengadilan. Tapi kalau misalkan kita sudah ngomong saya mewakafkan harta ini
untuk masjidnya, jadi diterima sama masyarakat atau sama perwakilan yang sudah terjadi akan itu. Kalau tertulis untuk umat saja. Iya, hati yang kita agak miris ya, sangat miris kalau ada anaknya ya ataupun cucunya atau turunannya justru menggugat harta itu. Padahal harta wakaf itu adalah termasuk dalam segala kejadian. Ketika apa namanya mereka sudah wafat, mereka akan tetap mendapatkan pahala dari wakaf tersebut. Ila maka ilmu adam ilqoto'an ila salasi. Jadi kalau sudah meninggal maka terputus lama kecuali 3 perkara. Biasanya sudah jariah ya, pemberian sudah yang jariah terus mengalirkan manfaat. Kalau kita ke Mesir itu ada Masjid Amr bin As yang sudah diwakaf dari Amr bin As ketika beliau membebaskan Mesir. Kalau kita hitung sekarang itu udah 1400 tahunan, itu tetap dipakai oleh masyarakat. Itu tetap mengalir kepada sahabat yang memberikan itu. Kenapa di Timur Tengah sekarang kan banyak ya orang-orang kaya itu kan sering menyumbangkan harta untuk masjid, untuk ini ya ini. Karena Pak ya ingin mendapatkan ketika mereka sudah wafat tetap mendapatkan pahala yang mengalir. Jangan sampai kita wafat justru dosa yang mengalirnya gitu ya. Karena ada dosa jariah dan ada pahala jariah. Kalau dosa jariah mereka membuat sunnah yang jelek diikuti terus gitu. Nah, kita mudah-mudahan terlindung dari yang jariah, investasi jariah justru dapat yang sedekah jariah. Nah, bagaimana dengan di sini juga ketika masjid itu tidak ada perubahan sampai zaman Umar bin Khattab. Nah, sedikit ya. Ada perluasan zaman Umar bin Khattab dan di zaman Utsman itu mulai di plester. Yang jadi dulunya kan hanya baka aja di plester. Bahkan kesini semakin diperhatikan. Gimana sih hukum menghiasi masjid? Memang di sini ada 2 pendapat dari para ulama yang sangat ini. Yang pertama jangan diindah-indahkan gitu kan. Karena masjid itu ya untuk Allah gitu ya, untuk kita beribadah dalam khusus. Tapi ada membolehkan. Karena kalau sekarang juga kalau terlalu ini orang nanti datang ke masjid itu justru mengagumi keindahan-keindahan yang duniawi, bukan kepada Allah. Apalagi kalau kita menulis di sini ya, membuat hiasan-hiasan di depan mihrab itu sangat mengganggu sebetulnya. Memberikan hiasan di sini polos-polosnya kayak seperti ini. Kalau misalkan membuat kaligrafi atau apa kan di atasnya tidak terlihat mengganggu kepada orang yang sholat gitu ya. Kalau gambar-gambar yang lain itu sudah jelas para ulama sepakat ya tidak bisa dipakai gambar-gambar yang ya tidak Islami gitu. Jadi yang di sini membangun hias masjid itu ya diperbolehkan sebagai ulama, tapi yang jelas jangan mengganggu konsentrasi atau menggugurkan keinginan duniawi. Karena kekhawatiran seperti itu. Ketika orang-orang masuk ke masjid dengan keindahannya, kemewahannya, itu yang terbaik ketika mengawal keindahan duniawi, bukan pada ukhrawinya. Itu harus hati-hatinya, gitu ya. Karena kan seperti kita ketahui kemuliaan masjid itu bukan pada bangunannya, tapi ini kan sudah jelas ini ada rumah Allah, di mana di sana ditempatkan untuk sujud, ya, untuk beribadah. Bukan karena keindahannya, kehebatannya mereka menjadi derajat masjid itu lebih tinggi, enggak. Itu kan hanya bangunan-bangunan mati saja. Seperti Masjid Madinah, kita bandingkan sekarang dengan dulu zaman Rasulullah, itu kan mungkin sudah sangat sederhana ya, pakai pelengkap kurban, tapi tetap kemuliaan tidak lebih rendah daripada yang sekarang yang bagus. Itu yang pertama, yaitu asasnya adalah membangun masjid ya, sebagai pusat untuk pembinaan peradaban ya, dan segala sesuatu dalam kemasyarakatan. Ya, kita juga sekarang bisa merasakan ya dengan adanya masjid itu. Kalau di peribadatan yang lain gimana? Pada ada juga masjid itu atau suatu tempat peribadatan yang khusus bagi anggotanya saja. Kalau kita kan tidak, walaupun itu masih milik ormas lah katakanlah, kita masih yang bukan anggota ormas masih bisa datang ke sana. Kita kalau misalkan di perjalanan aja kan, kita bisa dengan sembarang ke masjid manapun kita bisa masuk, gitu kan. Dan terbuka 24 jam, tidak hanya hari tertentu, tidak hanya waktu tertentu, masjid-masjid itu.
Yang kedua adalah al-ukhuwah bainal muslimin. Nah, ukhuwah ini sebetulnya sudah dilakukan itu ketika di Mekah. Orang-orang Muhajirin dan Ansor itu kan dipersatukan. Orang-orang Muhajirin juga dipersatukan, disurahkan. Kan sebelumnya ikatan terkuat adalah kabilah, Sobiet kabilah, ya keturunan. Jadi kalau Islam itu dilebur, tidak ada lagi yang lebih mulia antara kabilah satu dan kabilah yang lain. Kalau sebelumnya kan kabilah yang kuat itu punya kemuliaan, karena punya tentara lebih hebat, punya kekuasaan, punya kekayaan lebih. Mereka bisa seenaknya melakukan kabilah yang miskin. Tapi dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum, tetaplah keturunan itu tidak berlaku. Dan kabilah yang Sobiet ini dilebur dalam Islam. Ya, bahkan dua tempat yang antara Yasrib dengan Makkah dilebur lagi. Ya, Haus dan Khazraj itu kan dulu ratusan tahun mereka dipersatukan. Kalau kita lihat bapak-bapaknya atau mungkin buyut-buyutnya kan saling dibunuh, pamannya masih saling dibunuh. Tapi oleh Islam itu dihilangkan. Ya. Orang Yahudi kan pernah mungkin lagi kan kamu tuh dibunuh mesti itu bapaknya yang ini kan dulu kan sakit hati muncul lagi gitu. Tapi kan ketika Rasul diingatkan itu bisa jadi ya. Bayangkan ya, hanya beberapa tahun kita ketika bapak kita, kakek kita, paman kita dibunuh sama golongan ini. Golongan ini juga sampai yang dibunuh. Tapi begitu diukhuwahkan itu karena orientasinya apa? Ukhuwah Islamnya ini orientasinya tidak hanya dunia, tapi sampai ke akhirat. Ya. Orang Muhajirin dan Ansor juga yang tadi saya sebuah yang mungkin tidak sebanyak mengenal, ada sebagian yang mengenal, itu disatukan. Ya, di sini ada Umar dengan Khadijah. Yang paling terkenal dalam hadis itu adalah Abraham bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi yang saling berbagi rumah dan saling berbagi bahkan istrinya ditawarkan. Tapi orang tahu kan itu juga ada yang saya pasang. Akhirnya kan dia berusaha dan bisa ini. Nah ini kita bisa melihat sesuatu yang bisa melebur, ya, sesuatu yang sebelumnya sangat, ya mereka berdasarkan kabilah-kabilah, tapi dilebur dalam Islam. Wah. Bahkan di sini masalah mewarisi juga di awalnya adalah antara ukhuwah keislaman ini. Sebelumnya waris-waris itu kan adalah berdasarkan keluarga, nah saja. Tapi di awal Islam itu boleh dengan ukhuwah persaudaraan, perjanjian. Kelin apalat saya matuhu atau nasibahu. Misalnya saya tadi yang sudah melakukan perjanjian persaudaraan itu boleh ya, untuk melakukan warisan. Misalnya sampai ke perang Badar. Setelah perang Badar itu dihapuskan kembali dan dikembalikan kepada keluarga. Tapi tetap batasannya kalau keluarga itu berbeda di beragama maka tidak bisa saling mewariskan. Ya, jadi seperti kalau misalkan seorang bapaknya kafir, anaknya muslim, ini tidak bisa saling mewarisi, atau saudaranya kafir, ya, yang muslim tidak bisa saling mewarisi. Ya, dan persaudaraan ini adalah persaudaraan yang terus ya sampai ke akhirat. Dan inilah menjadi landasan dari terbentuknya masyarakat muslim dan ukhuwah ini, persaudaraan ini. Kenapa? Karena bukan hanya persamaan tadi suku bangsa, bukan persamaan tempat daerah. Kita ada satu perkumpulan ya, sama-sama orang Bandung, sama-sama orang Surabaya, sama-sama orang Manado, atau sama-sama orang Garut, orang Cianjur. Itu kan berdasarkan kelahiran. Ada juga kumpulan Sunda, Batak, misalkan, atau Aceh, atau Bugis, Makassar, itu berdasarkan suku. Tapi semuanya itu kan bahasanya hanya di dunia saja. Tapi ketika kita berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, maka ini adalah ukhuwah yang paling kuat. Karena ini akan dipakai sampai akhir. Bahkan kalau sekarang kita dengar ada perkumpulan atau gengnya, itu kan persaudaraan sangat kuat. Ya, perjanjiannya, bahkan bayar juga ya perjanjian untuk saudara saling membela gitu. Karena ritual-ritualnya juga kita pernah minum darah dan lain-lain gitu. Tapi apa? Mereka itu kan hanya melakukan persaudaraan di dunia saja. Ketika di akhirat, yang mereka sudah tidak ada lagi. Bahkan mungkin mereka akan saling menyalahkan.
Ya seperti dalam Al-Quran kata Allah itu ya. Jadi orang-orang itu sering menyalahkan ketika udah kamu yang ada, ya, kamu yang pimpinan, ya, kamu kenapa ikut? Itu kan berdebat. Karena apa? Ketika sudah tahu bahwa ini tidak salah, ini justru menjerumuskan mereka pada neraka. Itu akan menjadi sering. Kalau kita kuat Islamnya, kita saling mengingatkan, saling mudah-mudahan ini saling menjadi wasilah untuk kebaikan. Ya. Ketika kita sama-sama kita berharap masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam ini dilandasi dengan ukhuwah Islamnya. Jadi bukan berdasarkan etnis, bukan berdasarkan tempat geografis. Ya, karena khalifah itu untuk bumi semuanya. Jadi tidak ada batasan. Ya kita bisa melihat dicontohkan yang Rasulullah. Kita masih melihat di Eropa itu yang namanya diskriminasi. Di Amerika juga sekarang masih ada diskriminasi, susah diberantas. Karena para supremasi kulit putih merasa bahwa kulit putih itu lebih hebat berdasarkan ras. Di Eropa dulu Nazi, sekarang juga masih ada supremasi seperti itu. Kan Islam tidak ada melihat itu. Ya, bahkan paling bisa menyamaratakan orang-orang sosialis merasakan akan sama haknya dan ini, tapi kan tidak berhasil mereka. Dan justru Islam yang memberikan keadilan di sini. Yang menjadi selamatnya adalah dengan ukhuwah ini membuat satu kesatuan umat di sini. Kesatuan yang baru, ya. Bahkan yang baru kenal, ya. Yang sebelumnya tidak bahkan permusuhan. Kita bisa melihat dari sekarang ya, pertemuan Islam dari Timur Tengah yang bisa sampai ke Asia Tenggara. Di sana kan ada berbagai macam suku bangsa, di Pakistan, di India, di Myanmar, di Melayu, ya, sampai ke Papua di sana, di Ambon, ke Eropa kan, sampai ke Eropa, ke Balkan, itu berbagai etnis. Kita bisa lihat. Dan ini sudah dicontoh di Rasulullah SAW di awal. Jadi di sana juga orang Yahudi ada yang masuk Islam, Islam Nabi Salam. Orang Yahudi masuk Islam. Orang Persia, orang Romawi, orang Habasyah. Jadi sahabat Rasulullah bermati-mati suku bangsa. Ya, tapi dibalut dengan ukhuwah. Dan ukhuwah inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, di Rohani. Ini saudara kita. Mungkin kalau bapak yang pernah ke Mekah ya, haji atau umroh, kita berasa gimana ya ketika di Mekah dengan berbagai macam warna kulit gitu. Tapi kan kita menjadi saudara. Gitu. Yang merasakan dulu waktu di tempat-tempat seperti Mesir gitu. Di sana kan kalau kita sholat di masjid itu kan berbagai macam pelajar ya, ada yang dari Latin, ada yang dari Cina, ada yang dari Afrika, ada yang bule dari Eropa, tapi semua sama. Itu nggak sama saudara saya. Gitu kan ya, walaupun tidak kenal gitu kan, tapi sudah merasakan ada satu getaran beda. Gitu. Yang dipersatukan dalam satu keyakinan pada Allah ya sebagai ilahi dan Rasulullah sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Itu adalah persaudaraan yang ukhuwah, dan ukhuwah ini sangat mengagumkan dalam perjalanan Islam yang menghapuskan berbagai macam sekat-sekat feodalisme ya, yang dulu ada pejabat yang merasa dia punya kedudukan, punya harta banyak, semuanya besar sebagai ukhuwah, sebagai suatu saudara. Selanjutnya yang ketiga adalah perjanjian antara muslim dan non muslim. Jadi ada Piagam Madinah setelah Rasulullah SAW hadir di sana, hampir semua orang Madinah itu masuk Islam, kecuali beberapa kabilah saja sedikit dari kaum Aus ya. Semuanya masuk Islam, menjadikan suatu bahkan ya Abdullah bin Ubay tokohnya yang akan dijadikan pimpinan yang pada saat itu juga masuk Islam. Jadi saya kan sebetulnya karena ketakutan, karena sudah
tidak ada lagi kekuatan. Nah, jadi dia tokoh munafik yang hanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Dan di sekitar Madinah itu ada pemukiman Yahudi. Ada 3 kemungkinan besar, Bani Quraizo, Bani Nazir, dan Bani Qainuqa. Sejarahnya orang-orang Yahudi ini dulunya kan bermigrasi dari Syam, dari Syam itu. Apakah melihat bahwa dalam kitab mereka bahwa akan hadir nanti akhir Nabi, akhir zaman yang akan lahir di daerah Jazirah Arab, dan tempatnya ada pohon-pohon kurma, gitu, jadi kebun kurma. Di Jazirah Arab yang mendekati itu ada 2, yaitu Khaybar dan Yathrib. Jadi sebagian orang-orang yang Eksodus itu ada ke Khaybar dan ada ke Yathrib. Nah, ke Yathrib itu mereka tinggal kabilah itu, dan mereka sudah berbicara bahasa Arab, tidak bisa. Dan mereka pakaian juga pakaian Arab, ya, pakai gamis dan lain-lain, sudah berbau berdagang. Tapi mereka ya seperti salah satunya disebutkan oleh Al-Quran, mereka itu sudah mengembangkan riba. Ya. Jadi meminta memberikan pinjaman kepada orang-orang haus untuk bahkan pokoknya ketika perang mereka diberikan sebuah bantuan senjata, bantuan dana, tapi kan harus mengembalikan berlipat-lipat. Nah, ketika Rasulullah datang, itu yang tadinya Khazraj dan Aus itu berpecah jadi satu pimpinan. Nah, otomatis orang-orang yang Yahudi di sekitarnya juga harus mempunyai ikatan perjanjian baru, ya, dengan pimpinan baru. Kalau sebelumnya kan perjanjiannya dengan pimpinan Aus saja. Ini Bani Quraisyah itu dengan Aus, ini dengan Khazraj gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW pimpinannya semua buat aturan. Di sini dengan via Madinah atau Dustur Madinah merupakan salah satu juga tulis yang menjadikan landasan berdirinya negara Islam atau Madinatul Rasul. Yang pertama di sini adalah di poin-poinnya banyak ya dalam hadis ini. Dan di sini intinya bahwa mereka mendirikan bahwa umat Madinah itu adalah umat yang satu. Jadi tidak terpecah-pecah lagi dalam kabilah-kabilah, tapi satu umat, intinya Rasulullah. Terus mereka melakukan perjanjian dengan Yahudi itu untuk saling membantu kalau ada yang menyerang. Ini akhirnya dihianati. Jadi persekutuan ini dilanjutkan. Ya karena sebenarnya persekutuannya hanya dengan Rasulullah saja, tapi sekarang ini dengan Madinah untuk saling saling membantu ketika ada peperangan, ketika ada ini. Terus juga ketika ada permasalahan perselisihan itu dikembalikan kepada Rasulullah. Jadi pimpinan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran kan. Nah, ini menjadikan bahwa perjanjian ini justru kan tidak memberikan diskriminasi. Karena orang Yahudi tetap diperbolehkan untuk keyakinan Yahudinya, orang Muslim dalam keyakinan orang Muslim. Ini berbeda jauh ya. Ketika kita tahu di Spanyol, di Andalusia, ketika Daulah Bani Umayyah di Andalusia dikalahkan itu kan ada inkuisisi, pilih mau masuk ke agama keluar dari Islam, masuk ke Kristen, atau kalau enggak kabur atau enggak disiksa. Itu kan ketika kemenangan itu memaksakan orang untuk memasuki tapi Islam. Rasulullah kan sudah berkuasa di Mekah ini, tapi beliau memberikan kebebasan kepada orang Yahudi tetap silakan seagamanya, orang Muslim dengan agamanya. Bahkan orang-orang Yathrib yang agamanya masih tetap bukan Muslim juga masih melindungi. Nah, ini menjadikan kemerdekaan. Islam itu tidak memaksakan agama. Lain kalau kami tidak boleh, ya tidak ada paksaan untuk masuk ke agama Islam. Tapi kalau sudah masuk, harus paksa untuk melakukan aturan-aturan. Nah, ini kalau kita lihat sudah 1400 tahun kebebasan beragama ya. Kalau kebebasan beragama sudah ditambah Rasulullah, tidak memaksa. Rasulullah tidak memaksakan orang-orang Madinah. Padahal itu bisa dilakukan, tapi mereka silakan. Orang Yahudi dengan keyakinannya, orang Muslim dengan keyakinannya. Tapi perjanjiannya adalah karena
sebenarnya kalau kita lihat pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan dalam sejarah kesini justru bukan orang-orang Islam, gitu kan? Justru banyak orang Islam jadi korban dari pemaksaan dari luar, karena mereka menekan, ya, melecehkan. Gitu. Tapi Islam ketika berkuasa justru memberikan kebebasan. Yang kedua, itu dari perjanjian ini adalah munculnya keadilan dalam muamalah. Jadi beda dengan orang Yahudi. Sebelumnya orang Yahudi itu kalau di segi Al-Quran melalui itu intak manhu dinar bikin toren lagi lagi intak manhu dinar lagi lagi ya ila manhu alaihi qaiman. Karena kalau mereka itu kalau bermuamalah itu kalau dengan orang-orang Yahudi itu bahkan tidak usah bayar. Itu kan ada seperti itu. Kalau dengan Yahudi banyak. Kenapa? Karena mereka bukan di sekolah, tapi di Islam. Kalau muamalah dagang janji itu mau ke orang Islam mau ke orang Muslim, orang Yahudi tetap berjalan sesuai dengan aturan. Jadi tidak boleh kita mengatakan itu kan non Muslim, berarti bolehlah kita mengingkari, boleh menipu, boleh tidak bayar enggak. Kalau dalam muamalah dalam Islam itu adil, ya. Tetap mau orang Yahudi, mau orang Kristen, mau orang komunis, mau orang ateis, semuanya kita bermuamalah hukumnya sama. Kalau kita berbohong, hukumnya sama. Kalau kita menipu, hukumnya sama. Kita dosa. Jadi bukan hanya dengan orang Muslim saja kita baik-baikan untuk bermuamalah, ya. Tidak boleh menipu, tidak boleh mencuri, tetap sama. Kalau kita mencuri dari harta orang-orang kafir, tetap itu dosa. Nah, Islam ini menjadikan seperti itu, jadi tidak membedakan dalam masalah muamalah. Kalau tadi kan masalah keyakinan, sekarang di muamalah juga sama. Kita itu ditata sebagai sesuatu yang sama kedudukannya dalam hukum. Dan ketika Rasulullah menghukumi juga sama. Ketika ada orang Muslim yang salah, ketika orang Yahudi bertahkim pada Rasulullah memutuskan dengan hadis, dengan adil. Dan ini juga mereka merasakan keadilannya, dan kita bisa lihat dalam periode yang sejarah yang ketika Islam berkuasa, mereka merasakan keadilan. Umat Islam itu kerasa, tidak ada diskriminasi, tidak ada kasta, ya, tidak ada perbedaan. Ya, karena ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Tapi justru orang Yahudi sendiri yang berkhianat. Ya, nantinya akan muncul provokasi, ya, dengan melepaskan jilbab. Bahkan yang paling berat terakhir adalah Bani Quraisyah ketika mereka bergabung dengan tentara Ahzab, tentara kelompok besar orang Quraisy dan Ghatafan. Nah, di sini juga menjadikan contoh bagaimana Rasulullah SAW menata masyarakat, ya, dengan akhlak dan adab yang sangat mempersonal kepada semua umatnya. Tidak hanya di sana, juga tadi orang-orang Yahudi juga sangat tertarik. Ya. Ketika orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka sangat pintar karena sebenarnya ahli kitab, sementara orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya tidak punya kitab, jadi bahkan dari segi pengetahuan di bawah. Tapi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dengan Al-Quran, maka kedudukan Islam itu tinggi, bahkan lebih tinggi, karena kitab-kitab mereka sudah banyak ada masukan-masukan atau tidak murnian. Mereka juga sebenarnya menyadari itu ketidakmurnian itu, karena mereka banyak versi sekali kitab-kitabnya. Gitu kan, walaupun kita tidak mengetahui secara jelas kapan berubah dari ininya waktunya, tapi mereka sudah menyadari ada hal-hal yang disisipkan. Tapi ketika Al-Quran sebagai wahyu dari Allah itu adalah mutlak dan tidak ada yang salah, ya, dan itu langsung di zaman Rasulullah, itu menjadikan landasan dalam hubungan kemasyarakatan. Dan di Madinah itulah maka muncullah hukum-hukum muamalah. Karena kalau kita lihat di Mekah itu Rasulullah fokusnya ke dua hal, ya.
Allah tuh memberikan bimbingan ke Rasulullah itu 23 tahun itu akidah dan akhlak. Kita lihat itu aja, akhlak, akidah, akhlak. Syariat itu kan masih mengikuti syariat Hanifiyah seperti sholat. Itu kan antara pagi dengan sore itu 2 rakaat Hanifiyah. Mesinnya mulai kan tahajud, dan ketika Islamiyah barulah sholat kan, dikeluarkan sholat 5 waktu. Saum itu juga sebelumnya kan saum Asyura gitu kan. Nah di sini ketika sampai ke Madinah itu tahun kedua ada saum Ramadan. Di sini masih sedekah biasanya, kesininya ada zakat. Nah, muamalah itu termasuk juga masalah tata aturan seperti perdagangan, ya tentang khamar gitu kan. Sebelumnya khamar kan masih mabuk di Mekah. Di Madinah ya awal-awal masih mabuk, tapi sudah mulai ditata dalam aturan-aturan dalam aturan-aturan Islam. Dan ini penentuannya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah ya, dengan sangat baik, sehingga para sahabat itu mengikuti. Ya sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau dulu di Mekah itu dimulai diharamkan mabuk, itu mungkin orang akan lari dari Islam. Tapi kan setelah ditata akidahnya, ditata adabnya, diberikan pemahaman sedikit demi tadarus, bisa tadarus taslim sebetulnya secara bertahap. Maka ketika khamar akhirnya diharamkan, itu orang-orang sahabat langsung membuang khamar itu. Ya, bahkan persediaan khamar di rumah itu kan dipecahkan ke depan rumahnya, itu sampai di Madinah itu bau khamar ya, karena begitu banyaknya. Nah, mulai aturan-aturan ini diterapkan. Ya, masalah perdagangan semuanya. Ya, secara bertahap itu dibuat aturan-aturannya yang melandaskan pada keadilan Islam, ya, bukan diskriminasi. Ya, karena kita tahu bahwa di Mekah dan di Madinah juga itu ada jadi orang-orang yang Muslim. Apalagi Rasulullah juga melakukan banyak orang yang datang berkunjung dari berbagai kabilah, ya, melakukan diplomasi dan lain-lain. Dan inilah menjadi landasan bahwa dengan masyarakat Muslim di awal itu menjadi disebutnya kan Madinah, negara hukum Madinatul Rasul, negara yang dipimpin Rasulullah SAW, menjadi prototipe ya, bagaimana Islam itu begitu indah ya, sehingga banyak tertarik sebetulnya orang-orang untuk masuk Islam ya. Sebelumnya yang di atas sistem kabilah ya, sistem kedudukan yang berdasarkan ketidakadilan karena berdasarkan kekuasaan, akhirnya ini ditetapkan dengan berdasarkan Islam ya, dan akhirnya kita bisa melihat ya sampai sekarang itu dianggap sebagai satu negara yang penuh keadilan bagi penduduknya ya, bagi umat Islam ataupun non-Muslim, menjadi contoh ya, menjadi Madinah al-Munawwarah yang berkilauan cahaya gitu. Kita sih sangat berharap ya, Indonesia itu kan itu menjadi negara Madinah ya, sipil yang betul-betul taat pada hukum ya, semuanya sama, tidak ada perbedaan antara militer, antara sipil, atau orang kaya, atau orang miskin, semuanya sama ya, kita sangat keadilan. Dan kita bisa menjadi mengambil ibrohnya dari apa yang kepada Rasulullah ketika Rasulullah memegang kekuasaan di awal ini ya, itu memberikan keadilan, kesejahteraan ya, yang kebaikan yang terpanjang ya, dari 3 asas tadi. Yang pertama tadi dibangunnya masjid, yang kedua ukhuwah, yang ketiga adalah adanya perjanjian yang mengatur antara kaum muslimin dan non muslim. Itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita mengambil ibrohnya dari perjalanan Rasulullah SAW. Terkhusus di sini kita hadir di masjid merupakan salah satu asas dari masyarakat Muslim. Jadi bayangkan kalau komplek ini tidak ada masjid, gimana coba kehidupannya gitu kan ya, atau lihat kalau komplek-komplek yang tidak ada masjid gitu masyarakat. Kalau kita alhamdulillah ketika ada masjid itu memberikan dampak positif pada masyarakat gitu. Dan kita sudah bersyukur ya, salah bersyukur itu dengan memakmurkan masjid ini ya, karena di tempat yang kita dambakan
Mungkin kalau kita lihat di mana, di Yunani itu susah bangun masjid itu kan, walaupun negara muslim gitu kan, atau di negara lain yang di Jepang dan lain-lain, ketika uang ada susah. Di Korea ada masyarakat di demo, dan kita alhamdulillah kita bisa hadir di masjid dan bisa bersenang-senang di sini, memberikan beribadah bareng-bareng, saling mentausiahi, saling menasehati ilmu, sehingga memberikan kebaikan, memberikan rahmat, kebaikan kepada masyarakat sekitarnya, ya dalam skup kecil dan komplek-komplek yang ada gitu ya. Saja kadang-kadang kalau ada perlu diskusikan, bertanyakan bahwa ada ibu-ibu dari balik kayak terus kan, atau ada tambahan yang ngomong apa kan? Ada bu? Dari bapak ada? Bisa? Cekap ya. Ya alhamdulillah untuk taklim pada pagi ini sudah cukupkan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa melihat ibrah dari perjalanan Rasulullah ketika beliau menata masyarakat baru di Madinah dengan 3 asas tadi, membangun masjid, ya, yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, yang ketiga adalah perjanjian justru antara umat muslim dengan umat muslim, sehingga terbangunlah masyarakat yang balatul thayyibatul mawdu'ah, masyarakat yang penuh keadilan, penuh cahaya, yang memberikan kebaikan di dunia dan juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat karena ikuti petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita sama-sama tutup mulai dengan berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita pada petunjuknya dan mengingatkan kita agar segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafirin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa laka syukur kama yajaka bil alim sultani. Allahumma nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bis-sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaida hisab. Allahumma habna min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masakhina wa li muallimina wa li man yaqulu man ahara wa asina ilaina wa li kafatil muslimin ajma'in. Allahumma inni bika rasulika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.